Saatnya tanya Ustadz yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada penanya menyatakan dari Donomulyo Malang, apakah membolehkan bid'ah itu sama dengan menghalalkan yang haram? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Perkara bid'ah adalah perkara yang berat dalam agama ini, sangat berat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Haqqah, "Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil." Sekiranya Nabi Muhammad itu menambah-nambahi perkataan kepada kami tentang ini ayat ditambah-tambahi atau dikurangi, maka Allah menyatakan la akhadna minhu bil yamin. Sungguh kami akan menyiksa dia, yakni Nabi Muhammad itu akan disiksa oleh Allah dengan sumpah. Masya Allah, Allah bersumpah akan menyiksa. Tsumma laqata'na minhul watin. Kemudian sungguh kami akan putuskan urat nadinya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Maka tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menghalangi apa yang Allah lakukan terhadap nabinya jika dia menambah-nambahi atau mengurangi. Kemudian kata Ibnu Katsir, dan Nabi SAW aminun wa sidqun, amanah, tidak menambahi, tidak mengurangi wahyu, dan jujur, menyampaikan semua yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Semua yang baik telah disampaikan oleh Nabi dan semua yang buruk telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ayat-ayat itu tadi dalam surat Al-Haqqah terkandung peringatan buat kita ini, bahwasanya dilarang kita menambah-nambahi agama atau menguranginya. Kewajiban kita manusia ini, umat Islam, mengikuti apa yang Allah turunkan dari wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran dan Sunnah, dan yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, dan akhirnya sampailah kepada kita. Walhamdulillah. Bid'ah itu secara bahasa artinya al-ikhtira' ala ghairi mithalin sabiq. Itu mengada-ngada yang sebelumnya tidak ada. Adapun secara agama, definisi bid'ah itu adalah diterangkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi asy-syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi tabaraka wa ta'ala. Itu cara dalam beragama yang dikarang-karang. Cara dalam beragama yang dikarang-karang, baik dalam masalah akidah atau masalah ibadah atau akhlak atau muamalat, yang dikarang-karang, yang bukan dari agama Islam, dan tapi dia menyerupai syariat, tapi dia bukan dari syariat Islam. Yang dimaksudkan, diinginkan oleh orang yang melakukan bid'ah itu adalah al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi tabaraka wa ta'ala, untuk melebihkan dalam beribadah kepada Allah. Yani melebihkan ibadah yang seharusnya sudah ada tapi dilebih-lebihkan. Itulah definisi bid'ah yang sangat bagus yang dipuji oleh para ulama sebagai definisi bid'ah yang terbaik. Intinya bahwa bid'ah itu dosa. Mengarang-arang dan menambah-nambahi ajaran Islam itu dosa besar. Mana dalilnya bahwa menambah-nambahi ilmu agama, menambahi agama ini, menambah-nambahi tanpa ada dalil dari Allah dan Rasulnya, itu adalah dosa besar. Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar." Dalam kalian menjauhi perkara yang dikarang-karang dalam agama, sebab yang dikarang-karang dalam agama itu adalah bid'ah, kata Rasulullah, dan semua bid'ah itu sesat, kata Nabi. Subhanallah. Sesat itu dosa besar, bukan dosa kecil. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua yang sesat itu tempatnya di neraka. Ini sabda Nabi SAW. Tidak boleh kita tutup-tutupi masalah ini. Umat Islam wajib mengamalkan Islam ini sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Tidak boleh umat Islam menambah-nambahi ajaran Islam ini atau mengurangi, tidak boleh. Jadi semua ini dosa yang diancam oleh Nabi SAW atau Allah dan Rasulnya mengancam dosa itu dengan azab neraka, maka itu masuk kategori dosa besar. Nah sekarang kata ulama, bid'ah itu yang sesat itu ada dua macam. Ada yang mukaffirah, ada yang ghair mukaffirah. Ada yang bisa menggugurkan keislaman seseorang, ada yang tidak gugur keislaman seseorang itu. Ya, ini dosa besar tapi tidak sampai murtad. Tapi ada juga bid'ah yang mukaffirah, kalau dia meyakininya atau melakukannya maka dia keluar dari Islam. Seperti apa? Seperti bid'ahnya Jahmiyah.
bid'ahnya Jahmiyah yang mengatakan Quran makhluk, yang mengatakan bahwasanya Allah tidak memiliki sifat. Seperti bid'ahnya Qadariyah, mereka mengatakan bahwa yang menciptakan perbuatan manusia adalah manusia itu sendiri. Maka Nabi SAW menyatakan Al-Qadariyah itu majus hadil ummah, bahwa Qadariyah adalah majusinya umat ini. Karena apa? Karena orang majusi meyakini dua pencipta, yaitu An-Nur wad-Dhalam. An-Nur, cahaya atau api, menciptakan kebaikan, sedangkan kegelapan itu menciptakan keburukan. Lah orang Qadariyah meyakini dua pencipta, yang pertama Allah, yang kedua adalah mereka sendiri. Allah yang menciptakan makhluk, sedangkan manusia itu menciptakan perbuatan mereka sendiri. Padahal Allah menyatakan wallahu khalaqakum wama ta'malun. Jadi bid'ahnya Qadariyah yang seperti itu mengeluarkan mereka dari agama Islam. Seperti bid'ahnya Ahmadiyah yang meyakini adanya nabi palsu. Nah, pertanyaannya, apakah bid'ah itu seperti menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jika masuk kategori yang pertama, yaitu yang bid'ah yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka sama dengan hukum menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, yaitu sama-sama murtad. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah itu murtad. Sebagaimana bid'ah yang mukafirah itu murtad. Yang kedua ada bid'ah yang ghair mukafirah, yang tidak sampai murtad. Dan itu banyak dan lebih banyak. Ala kulli hal, hendaklah seorang muslim mempelajari agama ini berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah kepada ulama yang terpercaya. Inna hadzal ilm huwa ad-din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Bahwa ilmu agama ini adalah bagian daripada agama Islam. Maka lihat dengan siapa kalian belajar. Ini adalah kalian belajar kepada orang yang terpercaya, ilmunya, agamanya, ilmu dan amalnya. Semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita semua dan kaum muslimin dari segala fitnah, dari segala keburukan, dan dari bid'ah-bid'ah. Dan semoga Allah teguhkan kita di atas tauhid dan sunnah sampai kita diwafatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Assalamualaikum. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu